Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deandana Syarifudin, NIM 230211500015, Prodi Arsitektur kelas 01. Saya akan mempresentasikan atau memperkenalkan apa itu semiotika. Istilah semiotika berasal dari kata Yunani semion yang berarti tanda. Semiotika berarti ilmu tentang tanda atau studi tentang tanda. Semiotika dan semiologi memiliki arti yang sama, ilmu tentang tanda atau studi tentang tanda. Charles Sanders Peirce adalah tokoh yang mempropori pemikiran tentang pragmatisme. Ia juga merupakan seorang ahli logika yang memperkenalkan kembali semiotika sebagai bagian dari linguistik. Ferdinand de Saussure adalah seorang ahli bahasa berkebangsaan Swiss. Ia merupakan pelopor kajian linguistik modern. Pemikiran-pemikirannya mengenai linguistik. Secara garis besar, Pemaknaan suatu tanda terjadi dalam bentuk proses semiosis dari yang konkret ke dalam kognisi manusia yang hidup bermasyarakat, karena sifatnya yang mengaitkan tiga segi, yakni representmen, objek, dan interpretan dalam suatu proses. Teori semiosis ini disebut bersifat trikotomis atau tradik. Representmen adalah suatu yang dapat ditangkap secara panca indera manusia. Kehadiran tanda tersebut mampu membangkitkan interpretan sebagai suatu tanda lain yang ekuivalen dengan dalam benak seseorang. Qualising 1. Sesuatu yang mempunyai kualitas untuk menjadi tanda. Ia tidak dapat berfungsi sebagai tanda sampai ia terbentuk sebagai tanda. Sing 2. Sesuatu yang sudah terbentuk dan dapat dianggap sebagai representmen tetapi belum berfungsi sebagai tanda, karena meskipun ia sudah membentuk sebuah bendera kecil namun belum terpasang. Legising 3. Sesuatu yang sudah menjadi representmen dan berfungsi sebagai tanda. Ia berupa bendera kecil terbuat dari kertas minyak berwarna kuning yang terpasang di suatu tempat, mungkin di depan rumah orang yang meninggal dunia. Berdasarkan hubungan antara representmen dengan objeknya, Peirce membedakan tanda-tanda, yaitu ikon. Sederhana pemaknaannya, indeks tingkatan kesulitan di antara ikon dan simbol sesulit pemaknaannya. Ikon topologi atau icon image adalah tanda yang mengandung keserupaan bentuk antara representmen dengan objek yang diwakilinya. Contoh, suatu peta geografis merupakan ikon dari geografis wilayah yang sebenarnya. Ikon diagram adalah tanda yang mengandung keserupaan tahapan atau tingkatan, seperti diagram antara representmen dengan objek yang diwakilnya. Contoh tanda pangkat dalam kemiliteran seperti bintang 1, bintang 2, bintang 3, dan bintang 4 merupakan ikon dari kedudukan dalam kemiliteran brigjen, major, letjen, dan jenderal. Ikon metafora adalah tanda yang mengandung keserupaan yang tidak total sifatnya antara representmen dengan objek yang diwakilnya. Contoh, bunga mawar merupakan ikon dari seorang gadis. Keduanya dianggap memiliki keserupaan dalam hal misalnya kecantikan dan kesedaran. Namun keserupaan itu tidak total sifatnya. Indeks adalah tanda yang mengandung keterikatan fenomenal atau esensial antara representmen dengan objek yang diwakilnya. Contoh, jejak telapak kaki di atas permukaan tanah basah merupakan indeks dari seseorang yang telah lewat di sana. Simbol adalah tanda yang bersifat konvensional atau kesepakatan umum atau persetujuan dari masyarakat umum, dan arbiter. Contoh, lampu lalu lintas dengan tiga warna, yaitu hijau merujuk pada jalan. Berdasarkan hakikat interpretannya, Peirce membedakan tanda-tanda remeh, tanda desain, dan argumen. Remeh adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai tanda, tetapi tidak dapat dinyatakan itu benar atau salah. Dalam hal ini, representmen masih memiliki berbagai kemungkinan untuk diinterpretasi oleh interpreter. Decisive adalah tanda yang mempunyai eksistasi aktual yang biasanya berupa sebuah proporsi. Proporsi memberi informasi tetapi tidak memberikan alasannya. Dalam hal ini, representmen sudah dapat dijadikan fakta real dan memiliki makna tertentu.
Argumen adalah tanda yang mengarahkan pada kesimpulan yang benar. Dalam hal ini, represenmen sudah dihubungkan dengan kaidah tertentu. Contoh yang paling jelas dari sebuah argumen bisa dibaca pada silogisme berikut. Semua manusia tidak hidup kekal di dunia ini. Saya adalah manusia, maka saya tidak hidup kekal di dunia ini. Proses semiosis tidak hanya terjadi sekali, melainkan bisa berkali-kali. Artinya, suatu tanda dapat membentuk tanda lainnya. Demikian seterusnya. Peirce membedakan tanda 3 tingkatan pemaknaan. Yang pertama itu kepertamaan, yakni saat tanda dimaknai secara prinsip saja. Kedua itu keduaan, yakni saat tanda dimaknai secara individual. Yang ketiga itu ketigaan, yakni saat tanda dimaknai secara tetap sebagai suatu konvensi. Semiotika arsitektur atau kajian tentang sistem tanda pada arsitektur adalah suatu kajian yang meliputi konsep mental, fungsi, desain, bentuk, eksistensi fisik, makna, dan pesan yang dibawa oleh setiap elemen arsitektur pada karya arsitektur tersebut. Terima kasih.